Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal. Ini saya rasa pinjol sudah merubah cara-cara penagihan mereka sehingga gitu loh. Orang-orang sangat sulit menstabilkan kembali pemikiran dia walaupun Anda sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup bayar. Bahkan orang-orang di sini masih banyak yang mencari jasa-jasa hapus data, jasa pengalihan panggilan, jasa menghentikan sebar data dan segala macam. Padahal saya sudah berulang kali buat teman-teman semuanya. Oke, Anda pengen banget ya untuk menghapus data yang ada di pinjol. Anda pengen banget untuk menghilang dari pinjol. Anda semuanya pengen banget untuk galbay pinjol tapi tidak ditagih, seperti itu. Saya sudah ngajarin berulang kali buat teman-teman semuanya. Ayolah berpikiran jernih gitu. Saya sampaikan selalu kan, bahwasannya menghapus data yang paling sebenarnya itu cuman ada dalam pemikiran kita. Anda yang selalu bertanya, galbay di sini aman apa tidak? Galbay di sini aman atau tidak? Kalau masih ada pertanyaan seperti itu menandakan Anda belum bisa menghapus data yang ada dalam pikiran Anda. Kalau hanya sebatas yang Anda cari menghapus data yang ada di handphone, mah itu gampang banget gitu loh ya. Hanya untuk sebatas menghentikan teroran, tidak menghubungi Anda lagi, tidak menelpon Anda lagi, tidak me-WA Anda lagi, itu tinggal Anda cabut nomornya dan Anda reset HP Anda ke setelan pabrik. Saya berulang kali menyampaikan. Bahkan saya sampai membikinkan video, cukup modal 20.000 saja, insya Allah teman-teman sudah bebas dari telepon, WA, SMS dari pinjol gitu. Tapi banyak orang tadi yang menyampaikan juga, dia malah bayar dulu 300.000 untuk mengganti nomor saja. Ada juga yang bayar 500.000 untuk backup panggilan. Yang terjadi apa? Setelah mereka menjalin kerjasama dengan hal itu, mereka tergiur dengan jasa-jasa yang ditawarkan, akhirnya orangnya kabur. Dan dia ya tinggal dengan satu penyesalan. Bang, saya menyesal bang, kalau seandainya kemarin-kemarin saya dengerin kata abang, ya mungkin nggak seperti ini. Itulah makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, oke, pinjol itu memang berbagai macam versi mereka lontarkan sama teman-teman semuanya. Mulai dari ancaman penjara. Saat ini kan paling banyak ancaman penjara ini yang dimunculkan gitu loh. Selain mereka datang ke rumah dengan polisi, ancaman penjara dipakai terus-menerus oleh debt collector. Saya juga berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, kenapa pinjol memakai cara-cara yang seperti itu. Pertama, ini teman-teman sendiri yang mengizinkan pinjol untuk melakukan ancaman, melakukan penekanan dengan kata penjara, pidana, dan proses hukum. Karena teman-teman itu selalu tertumpu dalam hal ini. Ketika Anda sudah mendengar kata debt collector, kita akan proses Anda dengan penipuan dan penggelapan, kita akan proses Anda ke pihak yang berwajib, kita akan jatuhkan kewan prestasi, Anda akan membayar bunga dan denda dan biaya lainnya. Anda sempat kebingungan di sini gitu loh. Benar apa tidak, iya apa tidak. Padahal kan sudah saya bilangin, pinjol itu dia akan melakukan segala cara untuk melakukan penagihan. Saya pun juga berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah bosan. Tidak ada unsur pidana ketika Anda tidak mampu membalikan uang pinjol. Tidak ada unsur pidana sama sekali. Dan habis itu pinjol tidak mau membawa Anda ke kasus perdata. Ya, kenapa? Karena selain waktu yang panjang, biayanya juga sangat mahal. Ya, tapi kenapa sih teman-teman selalu ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti itu? Kenapa teman-teman malah menikmati ancaman itu? Menikmatinya ya teman-teman membiarkan, sudah tahu Anda telat bayar, Anda sudah tidak mampu bayar. Ya capek-capek Anda bertanya, bang pinjol ini bayar apa tidak ya? Kalau pada dasarnya duit Anda tidak ada, kan capek-capek Anda bertanya itu. Tapi yang terjadi adalah, kenapa Anda tidak memutus komunikasi dengan debt collector itu? Padahal kan setiap hari Anda diancam via WhatsApp, Anda ditakut-takuti via WhatsApp, Anda ditelepon, diancam, dicaci maki. Kenapa Anda tidak memutus komunikasinya? Ya, kan itu pertanyaan saya. Berarti teman-teman sendiri tidak mensayangi diri Anda, tidak menyayangi diri Anda lagi gitu loh. Kalau Anda sayang dengan diri Anda, harusnya sejak kemarin Anda sudah memutus komunikasi ini. Mungkin Anda sudah berpikir dalam hati Anda, yo oke, berarti selama ini sumber ketakutan saya ada di WhatsApp, ada di telepon, dan ada di SMS. Oke, saya sayang dengan diri saya tidak mau mencelakai diri saya tidak mau menjadikan diri saya seperti ini terus-menerus. Otomatis apa yang harus Anda lakukan? Hapus WhatsApp.
SMS dan telepon. Yang terjadi apa? Orang-orang setengah-setengah. Ada yang bertanya sama saya, "Bang, saya sudah mengganti nomor, tapi emailnya masih sama. Bang, saya sudah ganti email dan saya sudah ganti nomor, tapi tidak mereset HP." Ya sama aja, bohong gitu loh. Ya, teman-teman asal tahu, Anda mungkin sudah capek, mungkin yang sudah sering nonton, saya mungkin sudah capek dengan ucapan ini. Kenapa saya menyampaikan sama Anda harus putus telepon, SMS dan WhatsApp? Ini sumber masalah, ini sumber masalahnya. Ketika Anda telat bayar, pinjol mempunyai kekuatan via telepon. Dengan cara apa? Mencaci maki, mengancam, menghina. Pinjol mempunyai kekuatan dengan SMS. Dengan cara apa? Mau maki-maki Anda dengan kebun-kebun binatang. Pinjol mempunyai kekuatan dengan WhatsApp. Dengan cara apa? Mengirimkan share lokasi, mengirimkan macam-macam yang mau mereka kirimkan, sampai dengan data-data Anda. Ini pegangan dasar pinjol. Ini pinjaman online loh kawan-kawan semuanya ya. Ini pinjaman online. Otomatis apapun itu mereka akan berusaha lagi menagih Anda secara online. Ya, mau sehebat apapun nama PT dan perusahaan dalam penagihan itu, tetap aja di bawahnya selalu tersematkan selesaikan hari ini juga. Berarti poinnya adalah mereka menagih. Ya, mereka meminta Anda untuk membayar melalui aplikasi. Terus kalau Anda tidak melakukan pembayaran melalui aplikasi, baru mereka sodorkan, ingat data lengkap. Ingat foto selfie ada. Ingat Anda sudah ada fotokopi slip OJK dan segala macam. Ini yang mempengaruhi Anda. Mau Anda akui atau tidak, ucapan-ucapan debt collector ini berdampak negatif dalam hidup Anda. Ya, ini yang teman-teman harus diatasi. Jadi kalau seperti ini kita terus-menerus, Anda selalu menyibukkan diri dengan mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang, apakah nanti saya dipenjara, apakah nanti saya dipidana, apakah nanti diproses jalur hukum. Kalau ini semua drama yang terjadi dalam pemikiran teman-teman, ya wajar Anda kena tipu sama orang-orang di luar sana. Ya, karena orang-orang yang memang itu yang dia inginkan. Kalau bisa Anda ketakutan macam-macam yang ada dalam pemikiran Anda, contoh di proses hukum. Ya, nanti ketika Anda bertanya sama mereka, ya akan dibesar-besarkan. Saya sudah bilang, nggak ada proses hukum. Pinjol nggak mau memproses Anda ke jalur hukum. Makanya pinjol itu lebih mengambil kerjasama dengan debt collector. Kan kayak gitu saya sampaikan, ya kan? Kalau dia mau memproses Anda ke jalur hukum, ngapain pinjol mengeluarkan uang double? Uang buat debt collector, uang buat memproses ke jalur hukum. Sementara asal Anda tahu pinjol itu, duit Anda kurang aja pembayaran 10.000 perak, itu mereka masih melakukan penagihan. Bagaimana mungkin dia mau mengeluarkan uang dengan jutaan, dengan waktu selama itu, hanya untuk menuntut Anda yang sudah jelas-jelas tidak mampu? Ya, habis itu muncul lagi drama dalam pemikiran teman-teman semuanya. Dia akan menarik aset-aset yang ada. Ya, ini juga dapat mengganggu pemikiran Anda. Lebih baik hari ini sepakat aja semuanya ya. Matikan nomor dulu, matikan SMS dulu, hapus WhatsApp dulu. Reset HP ke setelan pabrik, selamatkanlah diri Anda dari kepanikan dulu. Ya, karena Anda terlalu panik, Anda selalu stres. Jadi nggak cukup ruang dalam pemikiran Anda untuk memikirkan ini terus-menerus. Ya, kalau masih Anda paksakan juga, mencari solusi di tengah kepanikan saat ini, di tengah kesetresan saat ini, akhirnya ya seperti yang dilaporkan tadi. Banyak yang terjebak dengan jasa penipuan, jasa hapus-hapus data, jasa backup panggilan, jasa menghentikan sebar data dan segala macam. Banyak lagi. Ya, padahal kita sudah jelas-jelas nih ada aturan OJK walaupun dipatuhi pinjol atau tidak. Yang jelas di dalam itu, dalam COJK itu OJK menyampaikan pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Ya, terserah di balik layar pinjolnya tidak menjalin kerjasama atau menjalin kerjasama, itu urusan mereka. Yang jelas hari ini kita menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup, ini bukan disengaja. Kita sudah mencoba berusaha sebisa mungkin. Kita sudah carikan dananya, kita sudah carikan talangan dana, kita sudah mutar ke sana ke sini. Alhasil apa gitu loh? Duit kita tetap nggak ada. Mau tak mau, daripada kita melanjutkan gali lubang tutup lubang yang selama ini bukan mengurangi atau menyelesaikan hutang Anda, malah memperbanyak hutang-hutang Anda, mendingan kita ambil jalan galbay pinjol. Galbay atau tidak bayar sama sekali daripada kita gali lubang tutup lubang. Ya,
Pahamilah teman-teman semuanya, Anda harus memahami strategi pinjol. Jadi kalau Anda tidak pahami strategi pinjol, Anda akan masuk dalam permainan itu. Ya, saya berulang kali menyampaikan, hati-hati, aku bilangin. Ketakutan teman-teman semuanya adalah keberhasilan dari pinjaman online. Selagi Anda masih ketakutan, besar kemungkinan pinjol masih jaya dan makmur. Kenapa? Ketakutan Anda itu bisa menjadi cuan oleh pinjol. Di saat Anda ketakutan, Anda akan didorong untuk gali lubang tutup lubang. Di saat Anda ketakutan, Anda akan mencarikan talangan-talangan dana. Di saat Anda ketakutan, Anda akan mendownload aplikasi lainnya. Inilah yang dimau oleh pinjol. Selagi Anda masih ketakutan, pinjol tidak khawatir akan rugi. Tapi kalau Anda sudah bermental baja, Anda sudah berani, apalagi komunikasi dengan pinjaman online pun sudah terputus, itu adalah bom waktu bagi pinjaman online mendekati satu kehancuran mereka. Paham ya buat teman-teman semuanya? Jadi Anda yang selalu tertipu dengan jasa-jasa hapus data, please banget gitu loh. Nggak akan mungkin bisa. Mau jasa sehebat apapun, nggak akan bisa menghapus data yang ada dalam pemikiran Anda gitu loh. Ketakutan itu bersumber dari pemikiran teman-teman semuanya. Ya, selama ini yang ketakutan kan diri Anda. Yang memikirkan DC datang ke rumah sehingga Anda ketakutan itu kan dari diri Anda sendiri. Anda ketakutan karena ada DC yang datang ke rumah. Pertama, penyebabnya. Ini penyebabnya ya, mungkin ketidakjujur, mungkin tidak terbuka, atau tidak pengen orang tua tahu, tidak pengen suami tahu. Ini pemicu dasar dari ketakutan ketika ada ucapan DC akan berkunjung ke rumah. Ini pemicunya. Mau teman-teman akui atau tidak, tetap ini sumbernya. Makanya setiap kali Anda bertanya, saya selalu jawab simpel. Coba aja jujur, saya bilangin kayak gitu kan. Siapa yang Anda bohongi? Orang tua. Cari waktu yang tepat, jujur dan terbuka. Siapa yang Anda bohongi? Suami atau istri. Cari waktu-waktu yang tepat untuk kita berkomunikasi, coba jelaskan. Supaya apa? Supaya meringani beban kita. Jadi kita tidak terfokus lagi, memberatkan pemikiran kita ketika ada ucapan kami akan berkunjung ke rumah. Jadi kita nggak perlu baper lagi, nggak perlu stres lagi. Ya kita santai-santai aja, semua sudah kita kasih tahu juga gitu loh. Ya, jadi itu poinnya sebenarnya. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya yang selalu berpikir akan ditarik aset-aset dan segala macam, itu hanya luapan rasa bersalah, rasa ketakutan, rasa bersalah, rasa penyesalan. Nggak usah berlarut-larut dengan rasa penyesalan itu. Sudah saatnya kita memulihkan hidup kita. Selama ini, sejak Anda terjebak di dalam pinjaman online, Anda tidak terfokus dengan hidup Anda. Anda mengabaikan kehidupan Anda sehari-hari ini. Mungkin anak terlantar, suami terabaikan, atau begitu juga sebaliknya, istri ditelantarkan, anak tidak diberi susu, dan segala macam. Itu akibat apa? Kita salah jalur. Coba perbaiki lagi pelan-pelan. Jadi kalau Anda paksain terus mencari jasa hapus data, yang terjadi adalah ya Anda ditipu, Anda dimanfaatin. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Insya Allah galbay pinjol itu nggak ada yang berat. Kalaupun kita harus dihadapkan dengan BI checking itu tidak berlaku untuk semua pinjol. Ya, tidak berlaku untuk semua pinjol. Tapi semua pinjol diberi fasilitas ke fintech data center. Ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan proses jalur hukum, penjara. Itu nggak usah terlalu khawatir. Tinggal kita bagaimana kita berdamai dengan pemikiran kita sendiri untuk mengatasi masalah ini. Dan masalah ini dititipkan sama Tuhan kepada teman-teman semuanya, supaya Anda bisa berpikir lebih dewasa lagi, supaya Anda bisa berpikir lebih jernih lagi. Jadi jangan ada cerita yang ketika dihadapkan dengan satu masalah kepanikan, gerasa gerusuk, kabur, pindah rumah dan segala macam. Enggak seperti itu poinnya. Jadi jadikanlah masalah ini berharga sebagai pengalaman yang tidak bisa kita beli dengan uang berapa banyaknya. Ya, jadi jangan biarkan hari-hari Anda itu hanya kosong tanpa ada satu hal positif yang Anda lakukan. Ya, boleh-boleh aja Anda mencari solusi tentang menghadapi DC, tentang mengatasi pinjaman online, tapi jangan lupa juga diri Anda itu perlu disayangi, orang sekitar juga membutuhkan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran teman-teman, dan kedepannya tidak ada lagi yang tertipu atau dibohongi dengan hapus-hapus data pinjol. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.